Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Risdayantika beserta teman-teman kelompok saya yaitu Anugrah Ilham dan Rizal. Kami akan menjelaskan materi kami yaitu analisis permintaan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami akan menjelaskan materi kami. Simak sampai selesai ya. Oke, yang pertama yaitu apa sih itu analisis permintaan dan mengapa analisis permintaan itu penting? Analisis permintaan adalah sebuah studi tentang alasan-alasan yang diminta oleh suatu produk. Permintaan adalah jumlah barang dan layanan yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pelanggan selama periode tertentu berdasarkan kondisi ekonomi tertentu. Tujuan analisis ini adalah untuk meramalkan dan mengantisipasi penjualan. Analisis permintaan membantu perusahaan untuk memperkirakan pasar dan membuat keputusan bisnis. Analisis permintaan ini juga membantu perusahaan meramalkan pasar, yang mana penting dalam kegiatan bisnis modern. Misalnya, informasi yang dihasilkan untuk membantu merancang kebijakan penetapan harga yang sesuai dan memaksimalkan keuntungan. Oke, berikutnya adalah pendekatan isu maslahah. Pendekatan isu maslahah yang pertama karakteristik isu maslahah. Karakteristik isu maslahah ada 3. Yang pertama, bentuk kurva isu maslahah. Bentuk kurva isu maslahah berbentuk cembung dan memiliki slope negatif yang berarti menunjukkan adanya mekanisme substitusi antara kedua barang dengan substitusi dekat tidak sempurna. Tingkat substitusi yang sama ini menunjukkan pergerakan dari kiri atas ke kanan bawah untuk mendekati substitusi barang lain. Yang kedua yaitu posisi kurva dan tingkat maslahah. Ketika konsumen melakukan kegiatan yang halal dan thoyyib, maka semakin tinggi frekuensi kegiatan akan semakin tinggi pula maslahah yang diperoleh. Yang berarti semakin kurva maslahah lebih tinggi menunjukkan tingkat maslahah yang lebih tinggi pula. Dan yang ketiga yaitu tingkat substitusi semakin menurun. Slope kurva maslahah pada masing-masing titik yang ada menunjukkan tingkat kemampuan untuk melakukan substitusi, yang berarti untuk mempertahankan maslahah yang diperoleh, konsumen dapat berpindah dari kiri atas ke kanan bawah. Pergerakan ini menunjukkan konsumen mau mengorbankan barang yang dikonsumsi untuk mendapatkan barang lain, dan begitu pula sebaliknya. Baik, saya Anugrah Ilham akan melanjutkan materi dari Risdayantika, yaitu bentuk kurva isu maslahah. Bentuk kurva isu maslahah ada 2, yaitu yang pertama, kurva isu maslahah dengan kandungan berkah yang setingkat. Ada kalanya, konsumen diharapkan pada pilihan konsumsi yang setingkat antara dua barang yang berbeda. Setiap barang atau jasa yang halal dan memberikan kemanfaatan yang sama dan diharapkan memberikan keberkahan yang sama pula. Yang kedua, kurva isu maslahah dengan kandungan berkah yang tidak setingkat. Ada kalanya konsumen diharapkan pada pilihan konsumsi yang tidak setingkat antara dua barang yang berbeda. Setiap barang atau jasa yang halal dan memberikan kemanfaatan yang berbeda tersebut diharapkan memberikan keberkahan yang sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya, kemampuan substitusi antar barang. Yang pertama, kemampuan substitusi yang menurun. Jika berkah marginal bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang lebih dari rendah dari tingkat penurunan marginal manfaat duniawi, maka marginal maslahah akan mengalami decreasing. Yang kedua, kemampuan substitusi yang konstan. Jika berkah marginal bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang sama dengan tingkat penurunan marginal duniawi, maka maslahah marginal akan konstan. Yang ketiga, kemampuan substitusi yang meningkat. Jika marginal berkah bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang lebih baik dari tingkat penurunan marginal manfaat fisik, maka maslahah marginal akan increasing. Selanjutnya, batasan individu dan etika dalam konsumsi. A. Kendala anggaran. 1. Penurunan kurva anggaran konsumsi dalam ekonomi Islam dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan IC tambah IS tambah IA, di mana I adalah pendapatan konsumen, IC adalah pendapatan yang dikonsumsikan, IS adalah pendapatan yang ditabung, sedangkan IA adalah amal soleh atau AHA. 2. Efek perubahan pendapatan pada kurva anggaran.
Pendapatan memiliki dampak langsung pada kemampuan untuk mengonsumsi barang. Jika pendapatan naik, maka besarnya anggaran dapat dialokasikan untuk konsumsi akan naik, sehingga akan memengaruhi penggeseran kurva isomaslaha dari kiri ke kanan yang menggambarkan pengaruh penaikan pendapatan. Dan yang ketiga, efek perubahan harga pada kurva alokasi anggaran. Selain pendapatan, harga juga mempunyai pengaruh langsung pada kurva anggaran. Di antaranya penyebabnya adalah 1. Penurunan harga pada salah satu barang. 2. Penurunan harga pada kedua barang. 4. Kurva perubahan harga dan pendapatan secara subnitan pada kurva anggaran. Untuk mengetahui efek adanya kenaikan dan penurunan pendapatan harga, semua barang diasumsikan sama. Jika yang terjadi adalah penurunan secara serentak dengan tingkat yang sama terjadi pada semua variabel yang bersifat netral. Hal ini disebabkan karena penurunan harga barang dikompensasi dengan anggaran dengan jumlah atau dengan tingkat yang sama. Selanjutnya, B. Kendala israf. Secara umum, kriteria israf berbeda sesuai dengan kekayaan yang dimiliki konsumen. Semakin kaya seorang konsumen, maka batasan israf akan semakin meningkat. Meskipun ada batasan maksimal pada tingkat tersebut, maksud saya pada tingkat tertentu. C. Mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Tingkat kepedulian akan mempengaruhi terhadap konsumsi, sehingga akan memengaruhi seberapa barang yang akan dibeli secara spesifik. Kepedulian ini dimaknai sebagai bentuk amal soleh, yaitu kemampuan konsumen dalam membelanjakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya, keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen diperoleh dari penggabungan keinginan konsumsi yang akan dikonsumsi oleh konsumen yang terbatas oleh allocated budget serta kendala israf yang dilaksanakan guna mencapai maslahah dan falah. Persamaan ini menunjukkan fungsi permintaan di mana jumlah barang yang diminta memiliki korelasi negatif dengan harga barang. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Selanjutnya, efek berkah pada pilihan optimal. Efek berkah terjadi setelah konsumen mencapai suatu kemaslahatan yang optimal, maka kandungan berkah itu sangat mempengaruhi kecenderungan konsumen dalam memilih atau menentukan suatu barang yang akan dikonsumsinya. Karena para konsumen akan lebih memilih barang yang memiliki manfaat banyak bagi dirinya, sehingga para konsumen akan merasakan efek berkah secara optimal dari barang yang dikonsumsi tersebut. Selanjutnya, efek substitusi. Adanya kenaikan harga suatu barang bisa dipandang sebagai penurunan maslahat total, karena dengan anggaran yang sama, konsumen akan mendapatkan manfaat yang lebih rendah atas barang yang dibelinya. Kenaikan suatu akan memiliki beberapa kemungkinan, diantaranya: yang pertama, kenaikan harga satu barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahat. Yang kedua, kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan maslahat. Dan yang terakhir, kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahat. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan kami mengenai analisis permintaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.